Pelajaran mendalam dari pemberontakan pasukan Wagner. Coba kita renungkan kata-kata bijak Albert Einstein. Kreativitas adalah mengetahui cara menyembunyikan sumber daya yang sebenarnya. Dan inilah yang terjadi dengan tentara bayaran Rusia, The Wagner Group. Dalam pemberontakan yang mengguncangkan Rusia, kekuatan diplomasi akhirnya menang atas kekuatan senjata, membawa kedamaian yang tidak terduga. Dalam sebuah tawar-menawar yang penuh intrik, di bawah perantaraan Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, membawakan pesan bijak yang mengilhami. Ketika konflik mengancam, jembatan perdamaian harus dibangun. Sang pemimpin grup Wagner, Prigozhin, setuju untuk pergi ke Belarusia, dan tentaranya bersedia menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia, menyerah secara resmi. Saya yakin semua pihak terkejut dengan solusi yang elegan ini. Dalam suatu pernyataan yang mempesona, grup Wagner mengumumkan akhir dari operasi militer di Rusia, dan semua pasukan bersenjata akan kembali ke pangkalan mereka. Juru bicara pers Presiden Rusia Dmitry Peskov mengungkapkan dengan gembira kepada media, bahkan dalam kegelapan terdapat sinar perdamaian yang memancar. Pemimpin Prigozhin tidak akan diadili dan ia sendiri akan pergi ke Belarusia. Ketegangan anti-terorisme di Rusia akhirnya segera mereda. Saat dunia mengikuti perkembangan ini dengan antusias, berita-berita menarik terdengar dari Rusia. Wagner Group dilaporkan menembaki tentara Rusia, lalu Rusia yang dikenal sebagai kalau membalas dendam itu tidak pernah tertunda, juga segera meluncurkan balasan tembakan bertubi-tubi kepada Wagner Group. Lalu, ratusan kendaraan militer Wagner bergerak cepat ke arah utara, sementara Moskow mulai memblokir dan menutup jalanan, dan banyak fasilitas telah dievakuasikan. Dalam situasi yang menegangkan, tiba-tiba pemimpin Chechen Republic Ramzan Kadyrov dengan keberanian luar biasa memilih untuk mendukung kebenaran dan memimpin puluhan ribu pasukan Chechnya menuju Rostov. Namun, seperti dalam film yang menegangkan, semua aksi ini berakhir dengan tiba-tiba. Para netizen yang siap untuk mengikuti drama ini merasa kecewa dan berkata, "Kami sudah siap dengan berbagai cemilan. Mengapa hanya ini yang dipertontonkan kepada kami?" Sebenarnya, tidak ada yang terjadi secara kebetulan dan tiba-tiba. Prigozhin, sebagai pemimpin tentara bayaran Wagner Group, adalah seorang pengusaha cerdas yang memiliki naluri bisnis yang sangat kuat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, bukannya untuk mengorbankan nyawanya. Sejak awal, Wagner Group tidak pernah berniat memperbesar masalah ini. Bahkan ketika Prigozhin mengatakan perang, dia juga mengungkapkan bahwa Wagner telah siap untuk menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Setelah semua pihak menyatakan sikap mereka, kemudian mencari jalan keluar. Prigozhin mundur dengan nyaman. Wagner Group tetap setia pada negaranya, dan Presiden Putin dengan santai mengakhiri krisis ini, sehingga Kementerian Pertahanan Rusia tidak lagi dijadikan sasaran Prigozhin. Semua orang keluar dari situasi ini tanpa kehilangan apapun. Tetapi, siapa yang kalah? Rusia tentu saja. Ketika sebuah negara menghadapi kekuatan bersenjata yang tak terkendali, pemberontakan hanyalah masalah waktu saja. Keberadaan Wagner Group membawa resiko ini, terutama karena mereka adalah penganut Slavia yang keras kepala dan memiliki keyakinan yang berbeda dengan pemimpin di Moskow. Meskipun keberadaan Wagner Group memudahkan Presiden Putin dalam banyak hal, namun pendekatan yang berlebihan pada pasukan bayaran dan kekuatan bersenjata non-reguler seperti ini tanpa keraguan adalah pedang bermata dua. Dan peristiwa Wagner Group kali ini adalah pelajaran yang sangat mendalam bagi Rusia. Dalam pelajaran lainnya, perang yang berkepanjangan pasti akan menimbulkan banyak bencana. Konflik Rusia-Ukraina telah berlangsung selama lebih dari setahun. Dan Rusia tampaknya sengaja mengendalikan skala dan biaya operasi militer khusus ini, serta dampak negatif yang ditimbulkannya. Selama operasi militer, tentara Rusia terlalu berbelas kasihan
dan tidak dapat secara singkat menghilangkan potensi bahaya perang Ukraina. Hal ini memberikan pelajaran yang penting bagi kita, bahwa dalam perang apapun yang mungkin terjadi di masa depan, berbelas kasihan pada musuh sama saja dengan kejam terhadap diri sendiri. Namun demikian, Rusia berhasil melewati tantangan ini, meskipun reputasi pribadi Presiden Putin dan kekuatan Rusia secara keseluruhan mengalami kerugian. Peristiwa ini mungkin terpaksa membuat Presiden Putin harus memikirkan bagaimana mengakhiri konflik ini sesegera mungkin, sehingga beliau dapat kembali pada perannya sebagai pemimpin yang kuat dan bijaksana yang melindungi kepentingan Rusia dan menjaga stabilitas di kawasan tersebut. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!